Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pagi Pak, Waalaikumsalam. baik Pak. Waalaikumsalam pagi Pak, baik. Ya, siap. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Karena untuk nanti di data perihal kehadiran siswa. Yang pertama, Alifah Nur Fadilah. Hadir Pak. Terus Yulistian. Hadir Pak. Umiyah. Hadir Pak. Ya, Siti Padiah Hijriana. Hadir Pak. Yang terakhir Mama Imaisaroh. Hadir Pak. Ya, oke. Sebelum Bapak memulai materi pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai teman-teman semuanya. Anak-anak berdoanya. Ini kita pada materi pelajaran kali ini akan membahas mengenai makna dari bela negara. Nah, sebelumnya kan pada materi selanjutnya kita sudah membahas materi mengenai integrasi nasional, terus mengenai keamanan negara gitu. Nah, sekarang ini mengenai makna bela negara. Ananda Alifah bisa slide-nya pada slide pertama. Pak bisa sebentar. Ya, ini mengenai makna bela negara. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menanya terlebih dahulu. Apa sih yang kalian ketahui tentang makna dari bela negara itu sendiri? Ayo coba satu orang. Izin menjawab Pak. Ya, boleh Siti Padia Jiriana. Kalau menurut saya, yang saya ketahui tentang bela negara itu suatu upaya untuk mempertahankan negara dari berbagai aspek kehidupan. Misalnya, kita membuat suatu produk makanan yang nantinya akan kita jual. Itu merupakan contoh dari salah satu bidang kehidupan, yaitu ekonomi. Cukup, Ya, Pak. baik. Siap. Terima kasih, Pak Dia. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Pak Dia bahwa upaya bela negara ini dapat dilakukan dari berbagai aspek, salah satunya ekonomi, seperti itu, dan perdagangan. Bisa di next slide selanjutnya. Nah, pada slide kedua ini upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, ini pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, ini mengacu pada kompetensi kewarganegaraan, yaitu yang pertama ada pengetahuan kewarganegaraan atau biasa disebut civic knowledge. Yang kedua, keterampilan kewarganegaraan, civic skills. Yang ketiga, watak-watak kewarganegaraan, civic disposition. Nah, yang B-nya ini pelatihan dasar kemiliteran, merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Misalnya ada pelatihan dasar militer yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, baik sebagai anggota resimen mahasiswa atau menwa, itu ada di setiap kampus menwa itu, atau melalui pendidikan pendahuluan atau bela negara PPBN. Biasanya dari guru di tingkatan sekolah ada tuh delegasinya, itu ada yang namanya pemahaman materi mengenai pelatihan dasar militer yang dilakukan oleh yang di bidang ahlinya, seperti itu. Next slide selanjutnya. Ya, ini
Yang poin C-nya ini pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri dalam artian profesi. Nah, TNI ini berperan sebagai alat pertahanan negara Republik Indonesia yang tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dan tugas Polri adalah sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Yang D, ini pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi misalnya nanti anak-anak ketika sudah lulus dari sekolah atau nanti ketika berkuliah menjadi mahasiswa, profesinya adalah sebagai mahasiswa, maka nanti teman-teman ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, ada yang namanya pendidikan, kemudian penelitian, lalu pengabdian. Kemudian profesi misalnya pedagang, terus petani, kemudian guru, itu profesi tersebut itu juga sudah mencakup dalam upaya bela negara dari setiap bidang yang ada. Gitu. Next slide selanjutnya. Nah, ini perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada ideologi. Ada ideologi, ini intinya adalah ideologi kita kan Pancasila, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan saling menghormati. Yang kedua, ini politik dan hukum, ikut serta mensukseskan atau berpartisipasi aktif dalam hal pemilu dan wajib atau taat membayar pajak. Yang ketiga, ini ekonomi, bekerja mencari nafkah, mengembangkan usaha kecil. Nah, yang keempat ini sosial budaya, menghargai perbedaan pendapat, agama, ras, dan golongan. Nah, selain itu juga ada yang namanya untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban negara. Ini salah satu perwujudan bela negara dalam berbagai aspek. Itu. Next slide selanjutnya. Nah, ini ada ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, ini ada kesenjangan ekonomi. Yang kedua, upaya mengubah ideologi negara, yang ketiga korupsi, kolusi dan nepotisme, yang keempat menggunakan narkoba, tawuran, seks bebas, yang kelima isu hoax. Nah, kesenjangan ekonomi ini kalau di dalam salah satu contoh negara Republik Indonesia, ini misalnya di tiap atau di wilayah tempat anak-anak atau tempat teman-teman semuanya ini tinggal, misal ada di salah satu wilayah di Jakarta, dapat dibuktikan yang satu wilayahnya menggunakan triplek, kemudian bambu, tinggal di pinggiran kali. Yang satu lagi pemukimannya itu yang elit. Nah, itu kan merupakan kesenjangan ekonomi. Yang kedua, mengubah ideologi negara. Semisal adalah contoh ingin mengubah kembali ideologi kita misal ke arah atau basis komunisme, kemudian basisnya adalah kembali lagi ke arah yang baru-baru ini tuh khilafah gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah ancaman yang paling serius ini, korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi KKN ini tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti jika sistem hukum atau sistem dari lembaga dan instansi di Indonesia ini tidak diubah atau tidak direkonstruksi secara ulang mengenai aturan-aturannya itu secara nyata gitu. Dari tingkatan terkecil, salah satu contohnya ketika ingin memasuki dunia kerja, ingin memasuki bangku sekolah, itu banyak sekali peserta didik ya, kasus-kasus contoh di berita itu yang masuk itu nyogok gitu, bayar gitu satu kursi misal 20 juta seperti itu, dan pada akhirnya itu ketangkep. Nah, yang keempat ini menggunakan narkoba, tawuran, seks bebas. Nah, menggunakan narkoba ini merupakan salah satu contoh yang paling serius juga ya. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah ini masih banyak yang menggunakan narkoba, itu kan tentu menyalahi aturan gitu ya. Tentu itu merihal sekolahnya, nanti dia ini peserta didik akan masuk ke penjara, yaitu penjara anak-anak. Kemudian tawuran juga yang tidak bisa dihindarkan, banyak yang menimbulkan kematian dan seks bebas. Dan yang kelima adalah isu hoax. Misalnya banyak ya isu-isu hoax yang sudah merambah atau yang sudah banyak ditemui, misalnya hoax tentang
ada keributan di suatu wilayah, tetapi ketika dicek hal tersebut tidak benar gitu. Nah, next slide selanjutnya. Nah, ini ancaman dari luar negeri. Yang pertama adalah ancaman militer. Yang kedua, ikut campur negara lain dalam hal politik dan keamanan. Yang ketiga, ancaman bidang ekonomi. Yang keempat, ancaman sumber daya alam dari negara luar. Yang kelima, ancaman di bidang budaya. Nah, ancaman militer, misalnya yaitu ancamannya itu di jalur laut. Misalnya ada dari negara di Asia Tenggara, Vietnam, China, itu masuk tuh di wilayah teritorial NKRI, maka itu merupakan termasuk dalam ancaman militer dan harus dicegah, gitu, harus mempunyai tindakan yang terukur. Nah, yang kedua ini ikut campur negara lain dalam hal politik dan keamanan. Negara lain semisalnya ikut mempengaruhi gitu atau mengintervensi perihal politik dan keamanan wilayah di Indonesia gitu. Yang ketiga, ini ancaman di bidang ekonomi, misalnya melalui perdagangan yang sekarang ini nih salah satu contohnya Rusia dan Ukraina gitu. Itu kan dari hal perang itu di bidang militer itu akan menimbulkan faktor faktor yang keduanya adalah perihal ekonomi gitu. Misal pengaruhnya di minyak goreng saat ini ya yang masih mahal gitu. Jadi yang keempat juga ini ada ancaman sumber daya alam dari negara luar. Semisal kita ini punya wilayah yang luas, punya tanah yang luas di Indonesia, tapi negara luar pun juga mempunyai hak-hak gitu ya, mempunyai hak, mempunyai sertifikat untuk dapat bertani, untuk dapat berbisnis, maka secara kontekstual bahwa orang pribumi atau orang Indonesia sendiri itu tidak mempunyai atau minim gitu ya, minim untuk memiliki hak tersebut. Jadi lebih banyak pemerintah Indonesia melakukan impor ya, pembelian barang dari luar negeri gitu. Nah, ini yang kelima, ancaman di bidang budaya. Salah satu contohnya semisal tari kecak di Bali berasal dari Bali itu diakui misal oleh Malaysia gitu, budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia atau wisata-wisata yang di Indonesia itu diakui gitu oleh negara-negara luar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ancaman dari dalam dan luar negeri. Bapak ingin bertanya nih, sebutkan gitu ya apa saja ancaman bagi bangsa Indonesia yang datangnya dari dalam gitu. Ya mungkin satu orang nih, ada nggak nih yang tahu nih ancaman dari dalam negeri? Ayo apa saja? Pak, izin menjawab. Ya boleh, Alifah. Kalau yang Alifah ingat itu ada korupsi, kolusi, nepotisme, terus penyalahgunaan narkoba, pornografi, seks bebas, dan ancaman mengubah ideologi bangsa Indonesia, Pak. Ya betul Alifah. Jadi itu yang tadi telah Alifah jawab, itu merupakan sebuah jawaban yang tepat dan benar, berani untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Terima kasih Alifah. Dan ini materinya cukup sekian ya mengenai makna bela negara, dan mungkin ada pertanyaan terakhir nih dari anak-anak semuanya. Iya, Bapak, izin Apakah ada bertanya. pertanyaan? Ya, boleh Yulistian. Ini Pak, izin bertanya, bagaimana sih Pak caranya agar kita ini di lingkungan rumah kita bisa hidup tertib dan aman antar sesama tetangga? Itu aja Ya, sih ya. Pak. Ya, baik Yulistian. Jadi langkah yang pertama adalah menghargai setiap perbedaan pendapat, kemudian menghargai agama yang ada di lingkungan Yulistian. Dan yang ketiga itu ketika adanya konflik atau adanya hal-hal yang tidak diinginkan, maka jangan memakai cara kekerasan, tapi dicarilah solusi yang lainnya gitu. Seperti itu ya Yulistian ya. Gitu. Ya, terima Dan kasih Bapak. ya sama-sama. Dan mungkin untuk materi mengenai makna bela negara Bapak cukupkan. Jangan lupa teman-teman atau anak-anak semuanya untuk menjaga kesehatan dan tetap memakai masker, karena aktivitas kemana-mana itu harus tetap memakai masker gitu ya.
Mungkin itu saja, sekian dari Bapak. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Kurang dan lebih maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.